dapat bisa ketemu lagi ya Pak Diskur kemarin, dan terakhir kita ketemu roka 4 yaitu bulan Februari, dan hari ini kita sudah P5, sepertinya belum lama ya, belum sampai 1 bulan ya udah ketemu lagi, apalagi nanti dengan P6 lebih dekat lagi ya Pak Diskur ya. Baik, sudah semakin kesini rasanya udah bagian nih ya, sudah di penghujung. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan yang nomor 1 ya Pak Diskur, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terakhir nih, nanti apalagi panen karya hari ini proses ya, dan sukses ya Pak Diskur ya. Baik, untuk pendampingan individu kuliner di sini ada beberapa item yang harus kita bahas ya. Yang pertama yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Yang kedua, rancangan program yang berdampak pada siswa. Kemudian perkembangan komunitas praktisi. Keempat, dialog pasca observasi belajar. Ini kemarin sudah dilakukan pra dan observasi dengan teman sejauh. Baik Pak Diskur, kita mulai saja ya. Yang pertama tentang penerapan aksi nyata modul 3.1, referensi proses pembuatan peta sumber daya. Jadi kan itu tentunya membutuhkan identifikasi. Bagaimana sih proses yang habis dilakukan dengan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Bagaimana? Kita kan kemarin nih juga sudah berjalan 2 kali nih untuk penataan ya. Itu yang saya lakukan itu pertama oleh saya sendiri ya, apalagi aset-aset yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan ya, ya. Lalu juga sempat kemarin dengan guru-guru juga, dengan siswa yang ada di sekolah. Kita di sekolah itu kita cari nih aset apa nih, baik lingkungannya, baik aset politiknya, budaya agamanya, gitu kan, sampai aset finansialnya itu kita cari kan. Ternyata apa yang saya sudah buat itu kurang ya, ternyata pas lagi dengan guru tuh ada dapat tambahan tuh ya, saya kita makin banyak orang makin banyak idenya keluar gitu. Di lokasi itu ditemukan, oh iya ada aset baru yang nggak saya tulis ya, yang sebelumnya kan dalam modul itu kan ada kita akhirnya ada tambahan, oh iya ternyata itu bisa dijadikan sumber belajar ya, aset yang digunakan. Dan terakhir kemarin nih itu kita undang orang tua untuk sama ini aset juga. Nah, ternyata dari 2 kali kita mengadakan dari aset ke sekolah, ternyata orang tua nambah lagi itu ada aset-aset yang kita lupa tulis gitu kan. Apalagi lingkungannya orang tua kan lebih jauh ya, ternyata sampai-sampai itu ada aset lingkungan ya. Ternyata di sini itu ada namanya kebun jati, kita sendiri lupa gitu kan, sampai Pak ada Pak di depannya ada kebun jati sebagai aset lingkungan di Mekati Yang ke arah studio alam yang ke arah ini Bu, kita kenal di belakang aja kita waktu itu. oh ya, yang itu kita jarang kayak Iya betul. Nah, kira-kira tadi kan sudah menjalin komunikasi ya, baik dengan teman sejawat, orang tua maupun siswa. Nah, ini kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah apa saja Pak Diskur? Yang sudah teridentifikasi yang dalam kendalanya yang komunikasi ya. Jadi kalau kita dalam komunikasi itu tidak terbuka, akhirnya nanti akan jadi persepsi maksudnya apa dan itu kendala dalam kendali tadi ya. Terus ada lagi, ada juga yang masalah mungkin finansial ya, bisa jadi dalam suatu proses kegiatan kan buat dengan uang. Tapi tadi kemarin itu dari hasil itu ternyata bisa dijadikan solusinya gitu kan. Dari hasil itu ternyata dalam kerja adalah solusinya kalau kita bisa jalan. Memang umumnya tetap juga jika kita punya suatu peraturan atau sampaikan dan apakah
sudah ada dana dari bos ataupun tidak, kita terus terang bahasa alam, orang tua juga akan akan paham gitu. Dan ya apa sih solusinya dibahas bareng gitu kan, jadi enak gitu ke depannya menjalankan program itu sekali. Nah, kira-kira perasaan Pak Husnul ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah itu perasaannya gimana dan pertimbangannya apa nih menentukan sumber daya sekolah? Yang pertama makin semangat gitu ya, semangat untuk ke depan itu saya membuat program ya, kalau masih diizinkan untuk mengembangkan ide kita, kreativitas kita di sekolah ini ya. Tadi semangat kan ternyata ada nih, ada sumber asik-asik yang bisa kita lakukan ya, tanpa perlu kita harus keluar kota gitu kan, melakukan hal itu ternyata itu bisa membuat saya motivasi. Ternyata nggak mahal Iya, dengan dekat dekat orang tua juga lebih dukung Pak. Jadi anaknya itu pas kemarin itu Pak, besok kalau yang itu kita kesini aja nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Itu bisa jadi semangat saya yang pertama gitu ya. Dan itu yang kedua yang dari perasaan masyarakat itu tadi kita motivasi lagi ya, bahwa kita harus lebih kreatif lagi dengan kan memanfaatkan yang ada bisa dimaksimalkan. Kalau lagi sih kalau kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah mungkin yang belum ditemukan dalam proses berlangsung? Kira-kira masih ada nggak ya? kalau yang pernah sudah dapat puasa sih sebenarnya juga semua tuh ya, sudah semua terjadi ya. Kalau saya cari jujur maupun ada orang tua, ada rekan guru lain, juga ada siswa, juga kalau tak semuanya ternyata ini dapat banyak dari informasi yang didapat bagaimana kita untuk Tentunya sumber daya sekolah ini biasanya dengan sedikit orang itu akan menemukan sedikit, tetapi ketika berdiskusi melibatkan banyak orang makin kaya ya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa mendukung ya program-program sekolah yang nantinya ya untuk kemajuan pendidikan itu. Baik, terima kasih untuk pembuatan peta sumber daya yang harus dicukup. Jadi kita lanjutkan ke pengambilan keputusan. Di dalam guru penggerak harus itu kan nantinya sudah belajar ya, bagaimana sih proses pengambilan keputusan. Coba ceritakan pasti. dalam pengambilan keputusan saya dapatkan kan saya dalam misalnya ada anak-anak kita lihat sumber daya yang kita tidak bisa langsung, tapi kita lihat faktanya dulu terlebih dahulu, terus kita cari solusinya apa, dan kita bisa mencari apa namanya informasi pembanding ya atau dari yang memang informasi itu bisa penting gitu kan, sehingga dalam mengambil keputusan itu kita juga sampai salah langkah yang mengakibatkan itu bisa jadi bukan niat Solusi ya tepat. betul, bisa jadi niatnya benar tapi dalam penerapannya dalam laksanya malah Dampaknya, efeknya kemana-mana ya? kemana-mana, jadi nggak berjalan ya program yang kita ingin buat itu kan karena salah kita akhirnya nggak bisa. Jadi kita harus hati-hati prosesnya. Itu kan sudah belajar tapi kan dibilang kita sembilan pengambilan keputusan. Nah, dari itu kan ada dilema etika tuh. Nah, coba ceritakan bagaimana sih pendapat Pak Rizky tentang dilema etika ini.
kemarin dalam proses pembelajaran ya, dan nilai kita itu yang saya dapatkan bahwa kita dalam proses kegiatan atau proses komunikasi di mana ternyata ada ketika lawan apa itu lawan dan ya saat Pak Dismul mau mengambil keputusan ada dua Pak, ada yang benar dan tapi benar juga. benar juga ada juga benar dengan salah ya apa yang salah ya kita tahu salah dalam proses itu kita jangan sampai kita apa tuh melakukan suatu kebenaran tapi dalam pelaksanaannya itu menjadi salah. Terus juga ada lagi yang justru yang berat yang benar dan benar. iya ya yang Karena benar kan hari itu kita harus benar-benar matang. iya satu sisi yang jalan itu benar tapi satu sisi lagi butuh yang namanya empati ya jadi kita ambil posisinya itu ya kita harus intinya komunikasi sih ya dalam Dampaknya juga sih lebih besar mana nih? Misalnya A benar, B benar. Nah, iya prioritasnya ya iya. Karena kan kita jangan sampai mengorbankan banyak orang. Itu misalkan nih saya sekolah harus ada guru yang izin, sementara dia punya tanggung jawab mengajar di kelas. Nah itu kan dilema juga. Saya mau mengizinkan anak bagaimana? Nah, berarti kan harus bicara solusi. Jadi tapi si guru ini butuh istirahat gitu. Jadi kita harus mencari solusi siapa nih yang mengisi kelas yang ditinggalkan. jadi ada prioritas utamanya ya Efeknya dulu. Jadi perlu bertanya juga ke orang lain gitu untuk benar-benar kita memutuskan suatu keputusan. Jadi menurut Pak Dismul dengan adanya pembelajaran di dalam pembelajaran ini gampang untuk Pak Dismul sendiri dalam mengambil keputusan di kelas kalau dalam yang dirasakan. saya kita lebih santai ya masalahnya sih lebih hati-hati ya dalam keputusan tidak tergesa-gesa gitu kan lalu kita lihat jadi kita bisa melihat dampaknya apa nih sebelum kita berbicara sebelum kita keputusan sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan hati yang ini ya artinya yang menerimanya itu dengan hati yang lega tanpa ada pertanyaan kembali atau ada masalah. Jadi intinya kita ada teori, kita ikutin alasannya, dan walaupun namanya teori itu kadang kaku ya Pak Dismul. Kenyataannya nggak 9 juga gitu, bisa jadi cuma 3 atau berapa. Tapi intinya kita makin malas diri, hati-hati gitu ya Pak Dismul. Masya Allah, mudah-mudahan program guru penggerak ini banyak berdampak buat Pak Dismul khususnya dan ya bagi rekan-rekan satu sekolah ya umumnya ya Pak Dismul bahkan bisa menularkan kebaikan, mengimbaskan ya Pak Dismul. Baik, yang kedua yaitu kita beralih ke rancangan program yang berdampak pada siswa. Coba ceritakan Pak Dismul apa sih yang sudah direncanakan yang berpihak pada siswa. Yang sudah saya buat itu kemarin kan saya 2 minggu 3 hari yang lalu tuh ya apa nih yang cocok buat sekolah gitu kan ternyata saya mau ambil yang lain kayaknya lebih enak melanjutkan aja ya melanjutkan program yang ada kan kita itu ada namanya sekolah literasi gitu ya jadi awalnya kan sekolah literasi itu anak membaca setiap hari lalu setiap minggu itu ada pembuatan cerita sendiri lalu ada kesempatan anak untuk menceritakan itu yang berjalan tuh iya terus nah akhirnya tidak program untuk program literasi akhirnya ya udah saya bikin program tambahan nih
kan belum ada yang namanya duta baca ya. Pas kemarin belajar, pas saya belajar tentang program sekolah, ternyata kan harus ada yang polisi itu ya apa suara anak, kebebasan anak, gitu kan. Nah dari situ kenapa tidak tambahin nih, gitu kan akhirnya ya udah kita buat yang namanya duta anak nih, duta literasi anak. Itu saya namakan Talina, duta literasi anak. Jadi kita tambahkannya dari Sudah ada bentuk proposalnya gitu. baru nyusun langkah-langkahnya aja Bu. Dalam mereka udah buat bagiannya tuh apa yang kita lakukan. Nah besok di lokal kami Itu ya. Kalau nanti saya mulai praktekkan nanti, jadi anak itu punya buku saku. Jadi kayak tahu kan anak kayak Iya. ya. Nanti buku sakunya itu yang mulai buat kemajuan ini Iya. literasinya. Jadi udah baca berapa buku? Ya gitu, nanti misalkan anak-anak ini baca satu buku, nanti ada daftarnya tuh seperti yang menceklis atau tanda tangan atau wali kelasnya, karena kan yang tahu anak wali kelas satu. Lalu itu ada tambahannya itu, karena kan yang pernah kita udah belajar itu ada yang namanya sikap positif ya. Jadi di situ saya tambahkan kakak kelas mengajarkan adik kelas. Jadi tambahannya apakah kamu sudah mengajarkan adik kelas baca atau tentang sejarah kamu baca, karena kan Istilahnya minimal mengajak iya ya, karena motivasi yang itu lain. karena kita tahu kelas kan kadang ada yang nggak bisa baca gitu, nggak lancar baca, makanya tugas anak tugas mereka itu yang membantu. Pada akhirnya nanti setelah terisi semua sampai itu Apa nih yang paling dua maju lengkap paling aktif, nanti kita jadikan bisa baca selama 3 bulan. 3 bulan dia mungkin kan seperti proses yang baru lagi tuh. Di sini itu sih gambaran itu harus bisa jadi terinspirasi kita dan bisa mengikuti sepertinya menarik. karena kurang meriah karena iya kurang meriah dan itu ya. Jadi buku-bukunya pun sumbangan dari siswa yang tipis aja, karena kan kalau buku udah terlihat tebal itu anak-anak tuh udah gimana ya, kalau tipis kan kayaknya udah ini banyak gambarnya gitu. Terus satu lagi itu di buku saku itu kan ada program menulis ya, jadi kita harus menulis buku, jadi menulis cerita karyanya sendiri. Jadi ada cerita, jadi kita jadi bisa baca itu dia membaca, menyimak, menulis dan berbagi ya, karena kita belajar praktik baik namanya. Ide nih, jadi dia itu bisa melakukan praktik baik. Masya Allah, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Modalnya tuh seperti juga. Itu unik gitu. Dan memang kita sedang rendah banget untuk literasi rapotnya pada merah di rapot pendidikan, maka itu langkah yang tepat. Iya. Baik, saya salut dengan rencana Pak Wisnu, mudah-mudahan dapat terlaksana. Tentunya ada tantangan juga ya Pak Wisnu ya. Yang ketiga, saya akan bertanya lagi tentang perkembangan komunitas praktisi. Dari sebelumnya PDI berapa itu saya lupa. Itu kan saya sudah bertanya, Wisnu apakah sudah ada merintis komunitas praktisi? Dan apakah komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak sekarang ini sudah kelihatan berdampak pada pembelajaran? Yang pertama, yang awalnya kan kita BPM ya, jadi ada kaitan BPM juga di luar komunitas sekolah ya. Nah, akhirnya tuh saya buat sama saya yang sekolah, tapi saya yang menggerakkan. Di situ kita coba berbagi ya, jadi mengisi yang di situ tuh. Adanya platform itu membantu. Akhirnya itu nih caranya gimana nih, akhirnya kita praktekkan tuh di sekolah ya, di waktu-waktu enggak Sabtu atau setelah jam cepat ya, kita latihan tuh lumayan lama juga sih Bu. Pas kemarin sampai Januari ya, itu luar biasa guru-guru itu antusias. Dan dimana yang bilang guru itu Sabtu tadinya
dalam hal segi teknologi ya yang saya rasakan itu tadinya yang belum pernah buka tanpa, jadi ada guru senior nih yang belum pernah buka tanpa ya, gara-gara itu karena kita fungsi PNS dan ada teknologi tanpa Aksi nyata ya? nyatanya jadinya yang tadi nggak memegang apa bisa bikin tanpa nggak bisa, dan akhirnya ketagihan tuh si guru itu. Padahal sesuatu itu mudah ya, Iya, tapi karena ketakutan, karena sesuatu, jadi nggak mencoba. Padahal pas sudah coba mah Tagihan. enak. Malah saya kalah bu. Iya, yang saya rasa saya baru 4, dia udah 5, karena apa yang kedua dan senior Karena masih sesuatu yang baru bikin penasaran. tetap gitu ya. Ini saya rasakan. Terus yang kedua ternyata di luar sekolah kan ketemu juga ya yang KBB itu ya, ternyata ada kaitannya dengan sekolah. Jadi itu bulanannya evaluasinya itu kita di KBB gitu. Jadi ya rekan guru di sekolah bu, ini kita aktifin aja nih biar ada komunitas di Depok gitu kan. Saya dulu ada di sini, alhamdulillah antusias ikut terus gitu ya kegiatan kita Iya, benar-benar betul. Jadi kita kan sudah ada komunitas kota, Iya. jadi tentunya yang komunitas sekolah juga harus hidup. Iya. Semakin kecil itu maksudnya dampaknya itu kelihatan, karena kan keseharian kan. Tapi kalau kota itu biarpun ada kegiatan, itu dampaknya kurang karena kita nggak melihat kesehariannya gitu ya. Meskipun alhamdulillah dan Pak Husnu juga sudah salah satu dari narasumber kemarin udah hebat itu. Jadi mari kita tetap berjuang ya Pak Husnu untuk menjaga komunitas yang ada di kota Depok ini dan khususnya di sekolah Pak Husnu untuk tetap terjalin dan terus meningkatkan diri. Baik Pak Husnu, saya rasa untuk sesi kita ini sudah cukup. Tolong Husnu panggil teman yang kemarin sudah di observasi dan observasi. Nanti saya akan melihat bagaimana proses Pak Husnu dalam melakukan pasca coaching observasi. Nanti saya jadi observer. Kelas berapa Pak Husnu? Nanti silakan dilaksanakan, nanti saya jadi ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bu Ade? Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya? Semangat aja. Ya, sehat selalu. Pokoknya semangat. Nah kemarin nih Bu Ade udah melakukan ini ya kegiatan pembelajaran yang sudah saya kasih dulu. Karena udah observasi ya dari kelas tuh yang ngomong-ngomong tentang perencanaan. Terus kemarin kita sudah mempraktekkan di kelas kan kelas Bu Ade tentang tujuan belajar dan sebagainya sampai penutupan. Sekarang ini waktunya Bu Ade merefleksikan ya, apa yang sudah Bu Ade laksanakan dan rasakan nanti bisa berbagi. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih. Saya itu alhamdulillah kok antusias banget gitu Pak. Belajar yang dilakukan kemarin. Jadi untuk yang biasa-biasanya ini tidak semangat atau bagaimana gitu ya. Alhamdulillah jadi kemarin untuk yang anak-anak yang tidak ada kemampuan yang lebih, jadi mereka membantu teman bagi teman-teman yang jadi saya jadikan teman sejawat, jadikan jadi mereka membantu teman-teman. Jadi ibarat kata kita meringankan kita yang sudah sebaya gitu ya. Jadi dalam praktek biasanya mungkin mereka jenuh dengan misalnya materi-materi, ditaklukkan dengan praktek-praktek, membuat suatu karya, dan akhirnya mereka ingin lagi dan ingin lagi. Iya, jadi saya lihat seperti itu anak-anak yang tidak semangat menjadi semangat dan ingin lagi, membuat daya imajinasi dia juga makin keluar ya Bu, kelihatan ya. Jadi yang kemarin belajar itu kayaknya atau bagaimana gitu. Jadi sekarang kalau ketemu saya Bu besok lagi ya, Bu besok lagi bahagia Bu. Jadi mereka jadi mengharap
yang hadir dan berharap gak ada pelajaran apa lagi yang seperti kemarin gitu. Iya benar. Jadi ya, jadi saya yang tadinya maaf ya Pak, jadi yang tadinya mungkin kita lihat untuk evaluasi anak-anak oh iya, kemarin kan kayak praktek ya Pak Dik. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah nilainya bertambah, jadi anak itu juga dia merasa dia ini di apa namanya dalam praktek, dalam pelaksanaan dia ini kayaknya diperlukan, dia ini dibutuhkan, jadi nggak melulu anak itu gitu. Jadi dalam prosesnya dari sudah merasakan kayaknya sudah berhasil ya gitu dari Dari langkah-langkah alhamdulillah memang terlaksana ya Pak ya untuk ini dalam waktu yang ditentukan ya itu tujuannya berarti sudah merasa tujuan yang direncanakan tujuannya tercapai gitu. Jadi anak-anak paham apa sih, oh jadi malam itu begini, jadinya malam, dia taunya adanya malam gitu ya Bu. Jadi begitu dipraktekkan, oh jadi bukan matahari ya Bu yang jalan. Mereka bilangnya berjalan ya Bu. Oh jadi bukan matahari ya Bu yang jalan. Oh iya bumi kita yang berputar pada saat itu. Jadi ya mereka baru paham. Jadi banyakkan OO-nya gitu. Oh paham, jadi kok paham. Terus kan saya lihat juga kan praktek sih ya ke depan itu loh satu kerjaan gitu ya. Terus yang saya lihat ya emang ada anaknya penasaran ya ingin coba gitu kan, mencoba. Sebagian anak kan udah mau mencoba kan tuh tapi pelaksanaannya itu membuat apa tuh buat dia? Mungkin bisa berbagi dengan itu yang ya. Selain kita praktek di depan mempraktekkan apa terjadinya perubahan siang dan malam kita ya, jadi anak-anak paham dengan cara seperti itu kan. Selain dia membaca, dia membuat bisa tahu terjadinya itu apa artinya rotasi bumi itu apa. Jadi tanpa menghafal, dengan cara dia menulis ulang di dalam pad itu nempel dan mereka membacanya nggak bosan gitu karena ada gambar-gambar dia yang dilihat gitu. Oh ini gambaran saya, oh iya warna ini seperti ini. Baik dengan dilihat itu kan tidak semuanya bisa tuh ya, karena variasi gitu dalam pembuatannya variasi sesuai dengan kemampuan kemarin ya itu saya bilang tadi ada teman sejawat yang membantu Pak ya. Jadi mengarahkan begini gambarnya begini loh, catatan ini yang ditulis seperti ini. Jadi buku itu juga kita simpan di sekolah, jadi nanti kalau dalam waktu senggang mereka ingin membaca mereka membaca gitu. Jadi ada hasil bukunya Iya, bisa dipelajari gitu. Iya, itu juga mungkin nanti kita lanjutkan bukan hanya di pembelajaran mapel IPA saja, mungkin untuk pembelajaran dia lebih baik. Terus kalau misalnya tadi kan beli tentang bijak ya, nah itu buat ditentukan nggak itu bijaknya atau dibebaskan diferensiasi ya? Iya. Nah, kan timnya beda-beda nih. Nah, dalam penugasannya buat itu gimana? Kalau penugasan mungkin sama ya Pak tentang materinya ini. Cuma untuk pengerjaannya dia mau bentuknya bagaimana, itu kebebasan. Jadi bervariasi Pak, dari kelompok ini bentuknya kelompok ini nggak sama. Nah lebih banyak variasi ya Bu. Jadi kalau kita hanya menentukan harus begini, ya anak hanya itu aja laku gitu. Jadi ya alhamdulillah Pak memang saya bebaskan. Bu bentuknya kayak gini boleh. Yang penting kamu paham pada saat kamu baca, pada saat kamu ini kamu ngerti. Kemarin terlihat yang pas ditampilkan di kelas itu depan kelas ada yang bagus gitu ya, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu. Oh berarti dia udah menerapkan ya, maksudnya sesuai dengan tingkat kemampuan karena nggak semua anak itu kan bisa kreatif aja kan, dari kreatif gambarnya, kreatif cara nulis, cara menempelnya itu beda-beda ya. Jadi itu yang saya terapkan, jadi ya tergantung mereka aja. Jadi diberikan kebebasan ya, kemampuan anak ya. Itu juga hasil dari refleksi anak itu gimana? Yang gue dirasakan setelah belajar kan mereka belajar tuh kemarin kan, terus kan gue bilang coba refleksikan yang gue dirasakan anak itu seperti apa? Anak-anak ini ya saya bilang dia enak ya Bu, udah kayak gini jadi senang. Dan saya juga hasilnya memuaskan bagi ya
pribadi saya sendiri Evaluasi sebagai tadi ya. evaluasi tadi, pribadi saya menjadi guru itu jadi ada kepuasan pribadi batin saya, anak pun sama gitu. Jadi Sama-sama senang. ya Sama-sama sama-sama senang bahagia. ya gitu. Jadi bukan hanya saya tapi anak juga enggak. Jadi anak meminta dan meminta lagi gitu. Jadi itu yang saya harapkan tuh itu gitu. Jadi saya juga nggak terlalu dibebani. Kalau untuk kebebasan itu kan memang mereka anak bahkan kebanyakan dari siswa juga yang punya itu juga kemudian nggak membebani saya enggak gitu ya. Jadi kita kerjasama antara siswa dan kita. Ibu siapkan ini, kalian siapnya apa? Gitu. Jadi saya bebaskan juga kayak seperti itu. Iya. Itu medianya udah Disiapkan. Nah, saya juga di pihak kita dulu menyediakan kemarin center dengan logonya aja gitu. Itu untuk yang lainnya. udah dikembangkan ya. Iya, malah mereka menawarkan, "Bu, aku yang bawa ini ya, aku yang bawa ini ya, Bu." Enak kalau belajar di sini. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semuanya ada laksanakan itu semuanya. Ya. Nah, untuk kedepannya ini apa yang ya dilakukan nih kedepannya kan dari hasil yang kemarin sudah dilakukan tindak lanjutnya mungkin boleh mau ada kali Mungkin saya mau sesuatu ada rencana ya Pak ya dengan mungkin dengan adanya teknologi juga ya Pak ya. Saya mau ada mungkin pakai isi. Oh, iya. Ya, Mantap. Ya. usia ini termasuk yang senior Mantap. Walaupun memang dari terkendala menggunakan beasiswa menggunakan HP ya, tapi saya mencoba yang punya HP silakan bawa, yang tidak mungkin bisa pakai tertulis, tapi dengan nanti pengambilan nilainya mungkin yang sudah saya juga diajarkan dengan Pak Guru juga menggunakan gambarkan ya Pak ya caranya anak-anak yang tidak menggunakan HP yang manualnya gitu ya. Jadi memang saya kemarin juga sebenarnya sudah pernah mencoba menggunakan bermain kata-kata silang pun menggunakan tiga anak sudah saya ini. Jadi tujuan saya ke depan saya mungkin akan mengembangkan lagi percobaan yang menggunakan apa namanya teknologi. Jadi biar anak juga tidak terfokus sama buku gitu ya. Jadi membuat anak saya ini prinsipnya ingin membuat anak senang gitu. Jadi tidak Kebahagiaan kebahagiaan cara dulu adalah kesenangan. ya itu jadi rencana saya ke depannya. Doakan ya, bantu juga saya tambahkan ini juga saling ya. ya saling apa Saling berbagi saling menyemangati. kita ada kekurangan kita saling menutupi kekurangan itu. Nah gimana ada lagi yang buat disampaikan Ya di dalam kemarin ya kalau untuk penerapan karakter ya Pak ya. Ini memang satu yang awal saya coba 10 sampai 15 minggu saya kalau orang tua bilang saya kesulitan sejak awal belajar selalu 10 menit sebelum pembelajaran kesulitan dulu. Kenapa kita harus seperti ini, kenapa kita harus menjadi anak seperti ini, karena kami berhasil pun kalau dengan karakter yang tidak baik, keberhasilan itu tidak akan menjadi sebuah arti. Saya bilang seperti itu. Saya coba kalau di setiap kehilangan atau dalam itu saya ambil refleksi, menenangkan pikiran mereka, gimana caranya mereka bisa meresapi apa yang sudah dia terima di pembelajaran hari ini. Jadi mereka kayak ibu, aku sampai mau nangis, ibu kayak gitu kan, terenyuh. Karena saya bilang, karena saya nggak mau ngapa-ngapain, tapi pakai mobil dia, karena ibu kan gitu, ibu suruh bayangin kayak begini, dia kita bayangin ibu, ya itu. Jadi gimana perasaan kalian kalau udah senang sih Bu, tapi ya sedih sih Bu, karena kita ya bilang belum membayangkan kita kan mau tinggal ibu. Yang dialami mereka yang mungkin ya saya Karena emang dia tersentuh ya ya. satu sisi saya memang mengajarkan ke anak-anak jangan anggap ibu guru, tapi anggap ibu-ibu ini orang tua kalian. Jadi saya seperti itu. Jika di luar kalian boleh menganggap ibu teman atau apa, jadi kalian mau bertanya pun jadi nggak sungkan sama ibu guru gitu. Jadi bukan berarti tapi kamu juga di kebebasan seperti itu, kamu enak-enak.
alhamdulillah ya, jadi anak-anak ini dewasanya di dewasa di umurnya Bun gitu, tapi mengerti. Jadi alhamdulillah anak-anak ini sudah melakukan apalagi kelas 6 ya. Iya itu Bun, jadi Udah menuju ke akhir. sebenarnya udah habis ya. Terus banyak dikasih petua. Ya jadi saya bilang jangan bosan ya kalau lagi kasih apa dengan seperti ini. Enggak Bun, nggak bosan gitu. Ingatkan. Kan luar biasa. Jadi mantap lah ya. Apalagi pas main perencanaan itu kan, pas di aplikasi kan nanya ya dua namanya apa nih kegiatan itu, akhirnya saya memutuskan coba dengan KSP ya, dengan teknik stop tuh ya. Nah kemarin dalam pelaksanaannya ternyata berani mencobanya gitu kan. ya, kita coba ya Bun ya, kita coba seperti ini ternyata ya memang saya juga ya, saya yang sedang membacakan itu sedang mengajak anak-anak, jadi saya terbawa juga gitu ya Bun ya Allah, begini rasanya kalau anak-anak kalau saya selesai buka matanya gimana rasanya ya Bu, kita belajar hari ini lagi bahagia nggak kamu belajar hari ini, merasa terbebani nggak kamu hari ini dikasih tugas sama adik? Enggak Bu, senang Bu Pak. Itu yang kita harapkan. Iya benar. Itu alhamdulillah ya, semuanya dari awal sampai dengan akhir dan yang apapun semuanya puas, tidak ada beban yang tidak ada rasa kekurangan dan tidak ada. Dan itu boleh atau ada lagi? Alhamdulillah sih ya, udah saya ini Luar biasa sih menurut saya ya. Yang menjadi panutan kita ya. Semangatnya. Belajar Bu. Karena kalau yang muda semangat itu udah biasa ya. Tetapi kalau yang senior semangat itu baru luar biasa. Karena saya ketemunya dengan adiknya juga, adik saya ibarat kasarnya yang luar biasa, jadi saya Terbawa ya. itu jadi efeknya positif. positif gitu dia bisa kenapa saya nggak bisa juga gitu, terus saya mau belajar itu aja sih Intinya mau belajar gitu, walaupun yang mungkin terseret-seret dikit ya Pak, tapi saya selalu nanya, bertanya Pak ini gimana terus iya Belajar terus. Gimana ada kesempatan belajar ya, Ya. kita terus belajar. Memang belajar kita belajar itu yang di atas ini. Itu yang muda-muda ini ilmunya stres, harus nggak malu yang belajar. saya juga gitu. Belajar dengan yang berbeda. Jangan gengsi. Ya. Saya juga terima kasih sama Bapak sudah mau kasih di kelas saya ya. Bapak mungkin juga sudah lihat bagaimana kondisi kelas saya. Anaknya semangat luar biasa dulu. Alhamdulillah ya, syukur ya. Dapat murid yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, itu boleh ya. Sudah meluangkan waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.